Bab 1. Kota Donghai, Bandara Internasional. Cepat, cepat. Lusinan orang berjas hitam bergegas ke pintu keluar, semuanya dengan wajah yang sangat serius, seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Penumpang di sekitarnya buru-buru pindah, tidak tahu siapa mereka sangat arogan. Pria terkemuka dalam setelan jas mengerutkan kening dengan erat, seolah memikirkan sesuatu, dia segera berbalik dan pergi. Segera, di jalan setapak di luar bandara, Joang Kevin duduk di bangku dan perlahan menghembuskan cincin asap. Tuan ingin kamu kembali, dia sangat merindukanmu. 5 langkah jauhnya, seorang pria berjas berkata dengan hormat. Di depan orang lain, pria berjas itu menyendiri, dan tidak ada yang berani menyinggung. Tetapi di depan pemuda di depannya, dia merasa sangat rendah hati. Rindukan saya, Joang Kevin menoleh sedikit, dengan seringai di wajahnya, apakah dia menginginkan kekuatanku atau uangku? Jika orang lain mengatakan hal seperti itu, pria berjas akan menghina, dan keluarga Joang yang bermartabat di Kyoto akan mengingini kekuatan dan kekayaan orang lain. Tapi pria di depannya berbeda. Dia adalah keluarga Joang, satu-satunya pewaris. Yang lebih mengejutkan pria berjas itu adalah dia adalah dewa perang dari timur, dengan kekuatan besar dan kekayaan yang luar biasa. 15 tahun yang lalu, ketika dia mengusirku dari keluarga Joang dan menikahi Vixen itu, Joang Kevin meninggal. Joang Kevin mengeluarkan kepulan asap terakhir, Joang Kevin saat ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Joang di Kyoto. Dia bangkit dan segera pergi. Jangan mengirim siapapun untuk menemukanku lagi, jika tidak, datang satu, dan aku akan membunuh satu. Aura pembunuh yang menakutkan langsung menyelimuti pria berjas itu. Baru setelah punggung Joang Kevin menghilang, kepalan tangan pria berjas itu perlahan-lahan menjadi rileks. Punggungnya sudah basah oleh keringat. Di depan Joang Kevin, dia sebenarnya gugup. Tempat parkir bandara, siap untuk mobil. Joang Kevin masuk ke mobil dan segera memutar nomor. Afei, apakah kamu sudah siap? Sebuah suara datang dari earphone. Beri aku alamatnya. Setelah berbicara, Joang Kevin menutup telepon, memegang kertas permen kusut di tangannya, pikirannya melayang ke 15 tahun yang lalu. Pada usia 15 tahun, dia diusir dari keluarga Joang dan tinggal di jalanan. Saat lapar dan kedinginan, seorang gadis kecil dengan pakaian biasa memberi Joang Kevin satu-satunya permen di tangannya. Kemudian, dia dibawa pergi oleh seorang pria misterius. Ketika dia pertama kali muncul, seluruh dunia bergetar. 3 tahun kemudian, dia dikenal sebagai dewa perang dari timur, saat itu dia baru berusia 18 tahun. Sekarang, 12 tahun kemudian, kekuatan God of War telah mengejutkan dunia, tetapi Joang Kevin telah memilih untuk mengasingkan diri. Dia tidak akan pernah melupakan gadis kecil itu. Dia tidak bisa melupakan mata murni itu. Dia tidak bisa melupakan wajah baik itu. Setelah dengan hati-hati menyingkirkan kertas permen, Joang Kevin menarik napas dalam-dalam. Jika seseorang yang Anda kenal ada di sini, saya khawatir Anda akan terkejut, dewa perang pertama yang kuat ini juga gugup. Aku kembali. Mobil, lari cepat. Pada waktu itu, Donghai Wansun Hotel. Hal ini dapat digambarkan sebagai luar biasa panas. Keluarga Joang yang terkenal di kota Donghai ingin merekrut menantu yang baik untuk cucu perempuan mereka Joang Yuzen, yang menarik perhatian banyak orang. Di kamar pribadi hotel, Joang Yuzen duduk di sana, tinju merah mudanya mengepal, matanya merah, dan dia sangat sedih. Dan Su Mei, ibu Joang, yang berdiri di samping, semakin memerah karena marah. Joang Wen, mereka sama sekali tidak memiliki niat baik jika kamu masih seorang pria. Pergi dan tolak orang tua itu. Dia berteriak, apakah kamu akan melihat kebahagiaan putrimu hancur? Apa yang merekrut menantu yang baik kotoran? Su Mei tidak akan percaya bahwa mereka begitu baik. Dari bengkel kecil, keluarga Joang berkembang menjadi keluarga kelas 3 di kota Donghai dalam 15 tahun. Kepala keluarga, Joang Xiao, adalah model buatan sendiri. Joang Xiao memiliki 3 putra, Joang Qiang, Joang Wu dan Joang Wen. Joang Qiang mengambil alih sebagian besar bisnis keluarga Joang. Joang Wu pergi ke ibu kota provinsi untuk membuka pasar,
tetapi Joang Wen terluka dalam kecelakaan dan kedua kakinya cacat. Kali ini, merekrut menantu yang baik untuk putri mereka adalah keputusan yang dibuat oleh Joang Qiang dan Joang Wu pada lelaki tua itu. Mereka juga menepuk dada mereka dan berjanji bahwa mereka pasti akan menemukan pria yang baik untuk Joang Yuzen. Tapi hasilnya, beberapa kandidat semuanya biasa-biasa saja dan tidak dikenal, dan bahkan ada satu yang tidak hanya 10 tahun lebih tua dari Joang Yuzen, tetapi juga memiliki penyakit mental yang terputus-putus. Di mana ini mencari menantu yang baik untuk Joang Yuzen, ini untuk menghancurkannya sama sekali. Joang Wen tersipu saat ini, dan dia sama-sama marah di dalam hatinya, tetapi dia masih tidak berani untuk tidak mematuhi lelaki tua itu. Dia tahu temperamen lelaki tua Joang Xiao, dan dia selalu mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di keluarga Joang yang bisa menentangnya. Dia adalah kakek Yuzen dan tidak akan menyakiti Yuzen. Untuk waktu yang lama, Joang Wen tersipu dan mengatakan sepatah kata pun. Su Mei hampir pingsan, menunjuk Joang Wen dan menangis. Kenapa aku menikahimu, bajingan yang tidak berguna? Dia tahu bahwa Joang Wen adalah anak yang berbakti, dia dulu mematuhi Joang Xiao, tetapi sekarang dia cacat, dia menjadi lebih lemah dan tidak berani untuk tidak mematuhi Joang Xiao sama sekali. Tapi tidak peduli pria mana yang dipilih Joang Yuzen untuk menjadi menantunya, itu akan menghancurkan Joang Yuzen. Keluarga mereka akan dianggap sebagai lelucon oleh seluruh kota Donghai. Su Mei menangis sedih dan memarahi Joang Wen. Joang Yuzen menangis dalam diam, dan Joang Wen hanya bisa memegang pahanya yang tidak sadarkan diri, diam-diam menyalahkan dirinya sendiri atas ketidakberdayaannya. Bu, jangan bicara tentang ayah. Joang Yuzen tersenyum, dan ada dua air mata di wajahnya yang cantik. Mungkin, kakek akan menemukanku pria yang baik. Dia tidak tahu, ini yang dimaksud paman dan paman. Setelah lulus dari universitas, ia bergabung dengan kelompok keluarga Joang untuk bekerja. Hanya dalam 2 tahun, ia membuat prestasi luar biasa dan menekan anak-anak mereka. Mereka hanya khawatir bahwa mereka akan bersaing untuk properti keluarga Joang, jadi mereka mendorong kakek mereka dan tidak sabar untuk menemukan menantu dari pintu ke pintu untuk mereka nikahi. Dia tahu, dan begitu juga orang tuanya, tetapi mereka tidak berdaya untuk melawan. Dalam keluarga Joang, tidak ada yang bisa menentang keputusan kakek, bahkan siapapun. Mendengar bel berbunyi, Joang Yuzen bangkit. Ayo pergi, kakek sedang terburu-buru, saatnya memarahi kita lagi. Melihat tubuh gemetar Joang Yuzen, Joang Wen pahit dan tak berdaya, dia tidak berani menatap istrinya dengan tatapan mengeluh di matanya. Dia tahu dalam hatinya bahwa tinggal di keluarga Joang akan membuatnya merasa sedih, tetapi setidaknya seluruh keluarga tidak akan khawatir tentang kehidupan mereka. Apa yang akan dia lakukan jika dia dikeluarkan dari keluarga Joang? Di lobi hotel, lampunya terang, dan para tamu telah tiba. Duduk di atas, Joang Xiao, lelaki tua dari keluarga Joang, mengenakan setelan tang yang halus, bersandar pada tongkat, dan wajahnya merah. Selamat, Patriark Joang. Selamat kepada keluarga Joang karena mendapatkan menantu yang luar biasa. Para tamu memuji Joang Xiao. Ayah, sudah hampir waktunya, sudah waktunya untuk mengumumkan. Joang Qiang, yang berdiri di samping, kekar dan memancarkan aura. Dia melirik Joang Yuzen, yang duduk tidak jauh, dan berkata dengan keras, menantu kami telah direkrut, dan orang-orang muda terbaik telah dipilih. Pemuda terbaik, dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa pilihan menantu yang berbudi luhur ini adalah memilih pilihan terburuk, dan bahkan ada beberapa penyakit tersembunyi. Selama Joang Yu benar-benar menikah, properti keluarga Joang tidak ada hubungannya dengan dia. Joang Xiao sama sekali tidak diizinkan untuk membiarkan barang-barang milik keluarga Joang jatuh ke tangan orang asing. Setiap orang, Joang Xiao berdiri, dan begitu dia berbicara, semua orang melihat ke atas. Hari ini, saya ingin mengumumkan secara resmi bahwa cucu perempuan saya Joang Yuzen adalah calon menantu. Bab 02. Mendengar suara itu, tubuh Joang Yuzen bergetar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Joang Xiao yang berdiri di atas. Kakek ini sepertinya tidak pernah peduli padanya sejak dia masih kecil. Bahkan ketika dia lahir,
Joang Xiao bahkan tidak melihatnya, hanya karena dia perempuan. Sekarang, dia harus memilih seorang suami untuk dirinya sendiri dan memutuskan hidupnya sendiri. Dada Joang Yuzen naik turun, dia marah, dia tidak berdaya, dia membuka mulutnya untuk melawan, dia tiba-tiba melihat Joang Wen di kursi roda, menggelengkan kepalanya padanya, matanya penuh dengan doa. Dia masih tidak berbicara. Semuanya, setelah pemutaran keluarga Joang kami memilih yang terbaik dari selusin pelamar yang luar biasa untuk menjadi suami Yuzen. Saya harap kedua pendatang baru itu dapat menerima berkah Anda. Setelah Joang Xiao selesai berbicara, ada tepuk tangan dari penonton. Di telinga Joang Yuzen, ini hanya mengejeknya, atau bahkan bersimpati padanya. Matanya merah, dan dia menahan air mata. Ayah, itu orangnya. Joang Qiang mengeluarkan kartu yang sangat indah dan menyerahkannya kepada Joang Xiao, dengan nama yang akhirnya mereka pilih. Mereka sudah menyelidiki dengan jelas. Orang ini tidak memiliki latar belakang. Dia adalah seorang yatim piatu. Tidak hanya dia berusia di atas 30 tahun, dia memiliki pendidikan rendah, tidak berpendidikan, dan tidak memiliki keterampilan khusus. Dia masih seorang gelandangan. Dapat dikatakan bahwa dia sangat tidak kompeten. Juga, ada psikosis intermiten. Saya mendengar itu turun-temurun. Dengan cara ini, selama dia dan Joang Yuzen menikah, tidak hanya Joang Yuzen tidak ada hubungannya dengan properti keluarga Joang, tetapi juga anak-anak Joang Yuzen, jangan pernah berpikir untuk mengambil 1 sen pun dari keluarga Joang. Joang Qiang melirik keluarga Joang Yuzen yang duduk di sana, dan sedikit kebanggaan muncul di wajahnya. Selanjutnya, saya akan mengumumkan kandidat terakhir. Presbiopia Joang Xiao sedikit tidak jelas, dia menyipitkan matanya dan menatap serius sebelum berkata, pemuda yang beruntung ini, Joang Kevin. Segera, semua orang menoleh dan melihat ke arah pintu belakang hotel. Tentu saja, mereka yang sudah menikah hanya bisa masuk dari pintu belakang. Pada saat ini, pintu belakang terbuka, dan seorang pria muda masuk. Joang Wen dan istrinya tidak tahan melihatnya. Mereka tahu bahwa kakak tertua hanya akan memilih orang yang paling tidak kompeten untuk menjadi suami Joang Yuzen. Joang Yuzen menoleh, dia ingin melihat siapa yang akan segera menjadi suaminya. Joang Kevin mengangkat kepalanya, keduanya saling memandang, terdiam. Dia berjalan lurus, semua orang memandangnya, tetapi ekspresi wajahnya, selain ejekan, adalah schadenfreude. Joang Kevin, selamat, menonjol, menjadi suami Joang Yuzen, dan menjadi menantu keluarga Joang saya. Joang Qiang berkata, kamu tidak perlu berterima kasih kepada kami, aku hanya berharap kamu dapat memperlakukan Yuzen dengan baik di masa depan. Menurut pendapatnya, keluarga Joang memberi Joang Kevin, seorang yatim piatu tunawisma, sebuah rumah, yang merupakan kebaikan yang besar. Joang Qiang berjalan ke Joang Yuzen dan dengan lembut memegang tangannya dengan perhatian di wajahnya. Yuzen, ayo. Dia mengambil tangan Joang Yuzen, membawanya ke Joang Ning, dan dengan sungguh-sungguh meletakkan tangannya di tangan Joang Ning. Dalam adegan ini, para tamu bertepuk tangan lagi, seolah-olah itu adalah perjamuan pertunangan yang bahagia. Tetapi keluarga Joang Wen tahu bahwa semua orang hanya menonton lelucon mereka. Besok, seluruh kota Donghai akan tahu bahwa Joang Yuzen memiliki suami yang tidak kompeten, yang akan menjadi lelucon mereka setelah makan malam. Pikiran Joang Yuzen kosong, dan seluruh tubuhnya tampak berlubang. Dia sepertinya tidak bisa mendengar atau melihat, dan dia bahkan tidak tahu kapan jamuan makan selesai. Begitu perjamuan selesai, Su Mei pergi menangis, dan Joang Wen harus berguling di kursi roda untuk mengejar. Di pintu hotel, Joang Yu benar-benar terbangun dengan angin bertiup di wajahnya. Melihat Joang Kevin berdiri di sampingnya, dia tanpa ekspresi, tapi suaranya sedikit serak. Paman, aku tidak menyalahkanmu. Dia berkata dengan lembut, kamu juga orang miskin. Joang Kevin 10 tahun lebih tua darinya, dan dia tampaknya lebih cocok ketika dia memanggil paman. Joang Kevin tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak berbicara dari awal sampai akhir. Orang di depannya adalah gadis dari 15 tahun yang lalu, dan dia masih sangat baik. Bahkan dalam keadaan seperti itu, meskipun dia dianiaya,
dia masih menerimanya agar orang tuanya memiliki kehidupan yang baik. Yo, sepupu, selamat. Tiba-tiba, seseorang berjalan keluar dari gerbang, menangkupkan tangannya dan tersenyum. Selamat, Anda memiliki suami yang luar biasa. Kata luar biasa sengaja digigit sangat keras, penuh ejekan. Zhang Yuzhen mengerutkan kening, menggigit bibirnya dengan ringan, melirik Zhang Feng, dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Ayahku, mereka patah hati karena peristiwa hidupmu. Zhang Feng menghela nafas dan berkata, tidak apa-apa sekarang, kamu akhirnya memiliki rumah, dan pamanku dapat yakin. Setelah dia selesai berbicara, dia menoleh dan melirik Zhang Kevin terlepas dari wajah pucat Zhang Yu. Menantu yang tidak kompeten ini ditemukan oleh ayahnya Zhang Qiang, dia tidak bisa menahan tawa ketika memikirkan apa yang tertulis dalam dokumen. Orang bisa jadi sampah. Kakak ipar, ketika kamu memasuki pintu keluarga Zhang, kamu harus memperlakukan saudara perempuanku dengan baik. Zhang Feng menyombongkan diri, jika kamu menginginkan anak lebih cepat, kakek juga akan senang. Tidak peduli apa yang dilahirkan, bahkan jika itu bodoh, keluarga Zhang saya masih mampu membelinya. Zhang Yu tidak tahan lagi, Zhang Feng, kamu mengatakan cukup, tidak ada yang tersisa. Yuzhen, aku berharap kalian semua. Zhang Feng berkata, kakek berkata, aku harap kamu segera punya bayi. Begitu, kembalilah malam ini, dan kamu akan mengurusnya. Akan lebih lucu lagi jika yang ini terlahir bodoh. Anda, Zhang Yuzhen mengangkat tangannya, dan wajah Zhang Feng tiba-tiba menjadi serius. Kenapa, kamu masih ingin melakukannya? Zhang Yuzhen menggigit bibirnya, marah dan sedih. Dia berani mengalahkan cucu tertua dari keluarga Zhang hari ini, dan besok mereka akan dikeluarkan dari keluarga Zhang. Di mata kakek Zhang Xiao, hanya cucunya yang merupakan anggota keluarga Zhang, dan dia tidak memenuhi syarat sama sekali. Melihat Zhang Yuzhen meletakkan tangannya, Zhang Feng merasa lebih bangga. Dari kecil hingga dewasa, dia adalah satu-satunya yang menggertak Zhang Yuzhen, jadi Zhang Yuzhen tidak boleh mencoba untuk mendapatkan sedikit keuntungan darinya. Aku melakukannya untuk kebaikanmu sendiri, dan kamu masih tidak menghargainya. Zhang Feng menghela nafas dengan sengaja, ayahmu telah cacat selama bertahun-tahun. Jika bukan karena keluarga Zhang, keluargamu yang terdiri dari 3 orang pasti sudah lama mati kelaparan, dan sekarang kamu berusaha keras untuk menemukan seorang suami untukmu. Tidak apa-apa jika kamu tidak bersyukur, tetapi kamu masih ingin mengalahkanku. Jika kakek tahu bahwa kamu ingin memukulku, konsekuensinya. Tubuh Zhang Yuzhen bergetar. Dia menatap Zhang Feng dengan marah, bagaimana orang bisa begitu tak tahu malu. Dia berbalik untuk pergi, tetapi Zhang Feng masih menghentikannya. Yuzhen, ini keputusan kakek. Jika kamu tidak puas, bicara saja dengannya. Zhang Yuzhen sedih dan menangis, dan dia sangat marah. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Tiba-tiba, Zhang Kevin, yang terdiam beberapa saat, membuka mulutnya. Zhang Yuzhen mengangkat kepalanya, melirik Zhang Kevin, dan berseru. Aku hanya ingin menamparnya, terjebak. Begitu dia selesai berbicara, ada tepuk tangan meriah. Zhang Feng menutupi wajahnya, dan jatuh ke tanah, bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Hanya ketika dia merasakan rasa sakit yang membakar di wajahnya, dia menyadari bahwa tamparan ini mengenai wajahnya. Zhang Kevin yang bertarung. Zhang Feng tercengang, dan Zhang Yuzhen juga tercengang. Zhang Kevin berani mengalahkan Zhang Feng. Dia hanya menantu dari rumah ke rumah. Tiba-tiba, Zhang Yu sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat. Zhang Feng membunuh Zhang Ning. Mengapa kamu ingin mendengarkanku? Zhang Yuzhen menggerakkan bibirnya. Karena, sekarang kamu adalah istriku. Jalan Zhang Ning. Bab 3. Zhang Yuzhen hanya merasakan raungan di kepalanya. Dia menatap Zhang Kevin kosong, tidak pernah berpikir bahwa Zhang Kevin akan melakukannya untuk dirinya sendiri. Itu masih Zhang Feng, cucu tertua dari keluarga Zhang. Hanya karena, kau adalah istrinya sekarang. Kamu ingin mati. Zhang Feng bereaksi, dan segera bangkit dari tanah, melemparkan pukulan, dan menghancurkannya ke arah Zhang Kevin.
Tidak ada yang berani memukulinya, apalagi suami Joang Yuzen, Han Xian menantu Sultan. Ledakan, tinjunya, tepat di depan Joang Kevin, dipegang oleh tangan Joang Kevin, dan Joang Kevin membantingnya dengan keras, dan pergelangan tangan Joang Feng datang dengan keras. Apa? Rusak. Joang Feng berteriak, ini istriku. Tidak ada yang boleh menggertaknya di masa depan. Setelah Joang Kevin selesai berbicara, dia melepaskan tangannya dan menarik Joang Yuzen pergi tanpa kembali kepada Tuhan. Aku pasti akan membunuhmu, aku pasti akan membunuhmu. Joang Feng mencengkeram pergelangan tangannya kesakitan. Dia tidak pernah berpikir bahwa menantu laki-laki yang tidak berguna yang dia temukan di rumahnya akan berani melakukannya bersamanya. Joang Yu benar-benar selesai. Mereka semua sudah selesai. Joang Feng dengan cepat berlari menuju hotel, tetapi dia bahkan tidak repot-repot menangani lukanya. Di kamar pribadi hotel, Joang Qiang masih di sana, mengobrol dengan beberapa mitra bisnis. Ayah, Joang Feng langsung masuk, dan Joang Qiang, yang sedang mengobrol, segera mengerutkan kening. Kalian ayah dan anak memiliki sesuatu untuk dibicarakan, lalu kalian bisa membicarakannya, dan kita akan membicarakannya lain hari. Beberapa tamu bangkit dan pergi. Joang Qiang dengan tegas mendengus, berbulu, apa yang kamu lakukan? Ayah, aku dipukuli. Joang Feng menggertakkan giginya, lihat tanganku, semuanya terputus. Siapa yang melakukannya? Joang Qiang segera berdiri. Putraku yang berharga, bahkan dia enggan melakukannya, siapa yang berani melakukan tangan yang kejam seperti itu? Joang Kevin. Joang Feng mengertakkan gigi, ini suami Joang Yuzen dari pintu ke pintu. Mereka baru saja memberi Joang Kevin kehidupan baru. Bahkan jika anak ini tidak bersyukur, dia bahkan berani menyerang Joang Feng. Seorang gelandangan, seorang celaka yang tidak kompeten, dia melakukan yang sebaliknya. Joang Qiang sangat marah. Menantu laki-laki yang datang ke pintu itu memukulinya. Menurut data, Joang Kevin adalah anak tunawisma, dan bahkan orang yang tidak berguna, dan bahkan memiliki penyakit mental yang terputus-putus. Saya khawatir dia mengalami serangan mental yang tiba-tiba. Joang Yu benar-benar memintanya untuk menamparku, dan dia benar-benar menamparku. Tanganku patah. Mata Joang Feng merah karena marah. Kapan dia menderita kerugian seperti itu? Joang Qiang mengerutkan kening. Anak itu sakit jiwa, saya khawatir itu serangan mental. Dia segera memanggil dokter untuk mengobati luka Joang Feng. Jangan memprovokasi Neropati semacam ini, tetapi Joang Yuzen berani membiarkan Joang Kevin memukulmu. Aku tidak akan membiarkannya dengan enteng. Ayah, usir dia dari keluarga Joang. Sekarang adalah alasan yang bagus. Jika masalah ini menyebar ke Joang Xiao, keluarga Joang Yuzen harus keluar. Bahkan cucu tertua pun berani bertarung, siapa yang memberi mereka keberanian? Joang Yuzen saat ini bertanggung jawab atas sebuah proyek. Pada saat kritis, kontrak akan segera ditandatangani. Jika dia dikeluarkan sekarang, saya khawatir itu akan berdampak. Joang Yu benar-benar memiliki kemampuan kerja yang kuat dan telah memenangkan beberapa proyek hanya dalam 2 tahun. Justru karena inilah Joang Qiang dan putranya khawatir Joang Yuzen akan sepenuhnya mendapatkan pijakan yang kuat dan mengancam mereka. Ayah, proyeknya hampir sama. Siapapun yang mengirimnya dapat menandatangani kontrak. Jika saya menandatangani pesanan besar ini, kakek saya pasti akan lebih menghargai saya. Joang Feng berkata dengan keras, usir dia, biarkan mereka semua mati. Pada waktu itu, Joang Kevin mengikuti Joang Yuzen dan kembali ke rumahnya. Sepanjang jalan, Joang Yuzen masih sedikit terpana, dan dia tidak pernah membayangkan bahwa Joang Kevin akan memukul seseorang untuknya. Ketika dia bangun, dia harus khawatir lagi bahwa Joang Kevin mungkin menyinggung Joang Feng dengan langkah ini. Dengan temperamen bajingan itu, dia pasti akan membalas dendam pada Joang Kevin. Ding dong, dia membunyikan bel pintu, dan setelah beberapa saat, Joang Wencai membuka mulutnya dan menatap Joang Yuzen, penuh rasa bersalah. Yuzen, kamu kembali. Ekspresi Joang Wen membeku ketika dia melihat Joang Kevin di belakangnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya sedikit mengangguk, masuk, masuk. Jangan masuk. Joang Kevin bahkan tidak masuk,
tetapi Sumei bergegas keluar, dengan air mata masih di wajahnya, keluar dari sini, keluar dari sini. Itu semua karena kamu, Yu benar-benar ingin menjadi lelucon di seluruh kota Donghai, kamu menghancurkannya. Keluar dari sini, keluar. Sumei menangis dan menangis, 10.000 orang tidak mau Joang Kevin menjadi menantunya. Jika Joang Kevin sangat baik, maka dia hampir tidak bisa menerimanya. Tapi hasilnya, Joang Kevin 10 tahun lebih tua dari Joang Yuzen, dan dia tidak mencapai apapun, bahkan seorang pria tunawisma. Dia tidak bisa kehilangan orang ini. Joang Kevin tidak mengatakan apa-apa dan berbalik untuk pergi ketika Joang Yuzen tiba-tiba meraih tangannya. Bu, biarkan dia masuk. Sekarang biarkan Joang Kevin keluar, Joang Feng pasti akan menemukan seseorang untuk membunuhnya. Dia memukuli orang demi dirinya sendiri, dan Joang Yu benar-benar tidak peduli. Yuzen, dia sekarang, suamiku. Joang Yuzen menggigit bibirnya, gelar suami begitu asing, seolah-olah membawa jarum, yang membuatnya sakit hati untuk sementara waktu. Sumei menggelengkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya dengan putus asa, aku tidak peduli. Setelah berbicara, dia berlari kembali ke kamar dan membanting pintu hingga tertutup. Masuk, Joang Yuzen berkata dengan lembut. Joang Kevin mengangguk dan berjalan ke ruangan kecil ini. Keluarga Joang dapat dianggap sebagai keluarga kelas 3 di kota Donghai, tetapi keluarga Joang Yuzen lebih miskin daripada rata-rata orang. Kamu datang denganku. Joang Yu benar-benar takut Sumei akan mengejar Joang Kevin lagi dan membawanya ke kamarnya. Kamarnya tidak besar, tapi tertata rapi. Joang Yuzen mengeluarkan selimut dari lemari, lalu mengeluarkan tikar jerami dan menyebarkannya di tanah, dengan sedikit kelelahan dalam suaranya. Kamu tidak ingin keluar baru-baru ini, Joang Feng tidak akan membiarkanmu pergi. Tinggal di rumahku, setidaknya dia tidak akan berani datang ke pintu. Joang Yuzen melirik Joang Kevin, sangat sulit membayangkan bahwa dia tiba-tiba memiliki seorang suami. Di masa depan, Anda akan tidur di lantai, saya akan tidur di tempat tidur, dan kita akan saling, air sumur tidak akan membuat air sungai, apakah ada masalah? Joang Kevin tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk. Dia tahu bahwa Joang Yuzen pasti tidak dapat mengingatnya, tidak mungkin menyukainya, bahkan mungkin membencinya, karena dia tiba-tiba menjadi suaminya. Tapi dia selalu baik, karena dia khawatir Joang Feng akan melukai dirinya sendiri, dan dia lebih suka dianiaya daripada menjaga dirinya sendiri dan melindungi dirinya sendiri. Wanita ini, tumbuh dewasa, masih sangat baik. Joang Kevin ragu-ragu apakah akan mengeluarkan kertas permen atau tidak. Setelah memikirkannya, tidak ada. Keduanya terdiam, dan suasananya sedikit canggung. Tiba-tiba, telepon Joang Yuzen berdering. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi pucat. Joang Yuzen, mulai hari ini, kamu tidak harus bekerja di grup Joang. Panggilan itu dari Joang Feng, arogan, Huff, ayahku telah memecatmu keluargamu, tunggu saja sampai mati kelaparan. Setelah berbicara, Joang Feng menutup telepon dengan keras. Joang Yuzen butuh waktu lama untuk bereaksi. Dia dipecat. Hanya karena dia membiarkan Joang Kevin mengalahkan Joang Feng. Tapi sejak kecil, bajingan ini tidak pernah menggertak dirinya sendiri, jadi hukuman apa yang dia terima? Joang Yu benar-benar ingin menangis sedih. Joang Kevin mengerutkan kening ketika dia melihatnya. Apakah Joang Feng ini mencari kematian? Bab 4. Joang Kevin mengerutkan kening ketika dia melihatnya. Apakah Joang Feng ini mencari kematian? Untuk membalas dendam pada Joang Yuzen begitu cepat. Aku mengalahkannya, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Joang Kevin berkata langsung, aku akan menyelesaikannya. Tidak, Joang Yuzen menggelengkan kepalanya dengan mata merah, jangan pergi padanya, dia akan membunuhmu. Bajingan ini kejam dan tidak akan membiarkan Joang Kevin pergi. Juga, orang tuaku tidak tahu tentang ini, atau mereka pasti akan menendangmu keluar. Joang Kevin berada di rumahnya sendiri, jadi Joang Feng setidaknya tidak berani menyakiti orang lain. Jika dia diusir, Joang Feng tidak akan pernah membiarkan Joang Kevin pergi. Ini bukan hanya pekerjaan, tidak ada apa-apa di sisi Joang, aku bisa mencarinya lagi. Joang Yuzen tersenyum.
Setelah berbicara, dia mengambil napas dalam-dalam dan pergi untuk mengatur resumenya. Joang Kevin tidak punya apa-apa untuk dikatakan, dan dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada gadis baik ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah membuat orang yang menindasnya membayar harganya. Joang Kevin mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks, yang pendek, tetapi penuh dengan aura pembunuh. Joang Feng sangat bangga sekarang. Selama dia memenangkan proyek ini, statusnya dalam keluarga Joang secara alami akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dapat dibenarkan untuk menjadi penerus keluarga Joang di masa depan. Dengan perban masih di tangannya, dia mengambil kontrak dan langsung pergi ke grup Huang. Saya mencari Tuan Huang untuk datang untuk menandatangani kontrak. Berjalan ke meja depan, Joang Feng mengangkat kepalanya sedikit, dengan tampilan bangga. Halo Pak, apakah Anda punya janji? Saya Joang Feng, manajer umum grup Joang. Proyek ini telah lama didiskusikan dengan Anda, Tuan Huang. Kontrak ditandatangani hari ini. Joang Feng sedikit tidak puas, meja depan bertanya kepada banyak orang apa yang harus dilakukan. Saya sangat menyesal, tidak ada yang membuat janji, Tuan Huang tidak ada di sana. Resepsionis tersenyum tipis. Aku berkata, aku adalah manajer umum Joang. Maaf, grup Joang, saya hanya tahu Nona Joang Yuzen. Tuan Huang menjelaskan, Nona Joang Yuzen ada di sini, Anda bisa naik langsung, yang lain pergi. Anda, Joang Feng langsung marah. Apa artinya? Apakah wajah Joang Yu benar-benar begitu? Dia bisa naik langsung ketika dia datang, dan dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melihat Presiden Huang mengapa. Ini adalah proyek besar. Jika tertunda, bisakah kamu bertanggung jawab? Setelah Joang Feng selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, aku terlalu malas untuk peduli padamu, aku akan naik sendiri. Dia baru saja mengambil 2 langkah ketika suara agung datang. Ini hanya proyek kecil, aku masih bisa kehilangannya. Tuan Huang ada di sini. Joang Feng segera memasang wajah tersenyum dan berkata dengan malu, Tuan Huang, apa yang Anda katakan, saya bercanda. Proyek ini adalah proyek kecil untukmu, tapi proyek besar bagiku, Joang. Dia bergegas dan tampak sangat hormat, saya telah membawa kontrak, saya tidak tahu Tuan Huang. Kapan aku bilang aku akan menandatangani kontrak denganmu Joang? Tuan Huang mengerutkan kening. Joang Feng terkejut. Dia tidak bisa membantu tetapi berkata, bukankah Joang Yu benar-benar sudah berbicara denganmu? Ya, Joang Yuzen telah berbicara dengan saya. Jika Anda ingin menandatangani, saya juga akan menandatangani dengannya. Siapa kamu? Joang Feng bahkan lebih marah. Dia adalah cucu dari keluarga Joang dan manajer umum grup Joang. Huang ini juga bertanya siapa dia. Aku tidak peduli siapa kamu, proyek ini, aku hanya menandatangani dengan Joang Yuzen. Wajah Tuan Huang tegas, dan lebih dari selusin penjaga keamanan segera berlari. Yang lain tidak memenuhi syarat untuk menandatangani dengan saya, pergilah. Presiden Huang, Joang Feng sedang terburu-buru. Jika proyek ini berwarna kuning, maka dia akan dipukuli sampai mati oleh keluarga. Bagi Tuan Huang, ini adalah proyek kecil, tetapi bagi keluarga Joang, itu adalah proyek besar yang dapat mengubah nasib. Apa? Ingin membuat masalah? Tuan Huang menoleh dan melirik Joang Feng. Tiba-tiba, wajahnya tenggelam, buang. Sebelum Joang Feng bisa bereaksi, lebih dari selusin penjaga keamanan menangkapnya dan melemparkannya keluar pintu. Aduh, Joang Feng masih tidak memiliki tangan yang bagus, jadi dia berteriak kesakitan lagi. Kapan dia begitu sedih, dan dia langsung diusir. Joang Yuzen bagus kamu, Joang Yuzen. Joang Feng tersipu. Melihat semua orang di sekitarnya menatapnya, dia menjadi lebih malu, sepertinya kamu dan pria bernama Huang ini benar-benar berselingkuh. Jika tidak, mengapa Huang yang bermarga ini hanya menandatangani dengan Joang Yuzen, tetapi tidak dengan dirinya sendiri? Sekarang Joang Yuzen telah diusir dari mereka, masalah ini tidak akan pernah sampai ke Joang Yuzen. Tapi bagaimana jika hal-hal tidak berjalan dengan baik? Joang Feng sangat kesal sehingga dia hanya bisa memegang kontrak dan segera pergi ke Joang Qiang. Pada saat ini, Tuan Huang di lantai atas sedang menelepon dengan hormat.
Saudara Fei, saya sudah melakukan apa yang Anda minta. Saya tidak tahu pria besar mana, tetapi dia benar-benar dapat mengundang Saudara Fei. Wajahnya penuh rasa hormat, bahkan dengan jejak kesalehan, yang sama sekali berbeda dari menghadapi Zhao Feng. Dia kakak tertuaku, tidak bertanya padaku, aku hanya melakukan sesuatu untuknya, mengerti. Suara dari ujung telepon yang lain membuat Tuan Huang bergidik keras, dan segera mengangguk, dimengerti. Kakak Fei sudah tak terduga, jadi seberapa menakutkan kakak laki-laki tertua kakak Fei, kakak laki-laki tertua ini. Dia bahkan tidak berani memikirkannya. Huang Yuming, apakah menurutmu dalam 5 tahun terakhir, semua yang kamu dapatkan di kota Donghai diberikan kepadamu olehku? Tanya Alfie. Huang Yuming buru-buru berkata, jika saudara Fei tidak mengkultivasi saya, Huang Yuming, hanya akan menjadi bajingan jalanan, bagaimana saya bisa memiliki hari ini? Pikirkan lagi, lanjut Alfie. Huang Yuming tercengang. Bukankah ini jawabannya, tapi itu memang bantuan Ah Fei, yang memberinya beberapa petunjuk untuk memungkinkan dia mencapai kemenangan besar di beberapa poin kunci, meletakkan fondasi dalam satu gerakan dan mengembangkannya hingga hari ini. Tanpa instruksi Ah Fei, Huang Yuming tahu betul bahwa dia tidak bisa melakukannya. Tiba-tiba, jakunnya tergelincir dan suaranya bergetar, ya, kakak laki-laki. Cukup pintar, suara Ah Fei datang, dia bisa memberimu segalanya dalam satu kalimat, dan dengan cara yang sama, dia bisa merampas semua yang kamu miliki sekarang. Apakah kamu tahu maksudku? Saya tahu. Huang Yuming segera berkata, terima kasih saudara Fei atas bimbingan Anda. Huang Yuming pasti akan melakukan pekerjaannya dengan baik. Ah Fei tidak mengatakan apa-apa, hanya menutup telepon. Huang Yuming merasa kakinya sedikit lunak, berjalan ke sofa, duduk, dan menghela nafas panjang. Ada keringat dingin yang tegang di dahinya. Ternyata orang di baliknya adalah kakak laki-laki tertua itu, dan hanya karena kata-katanya dia menjadi seperti sekarang ini. Apa kekuatan yang menakutkan itu? Setelah waktu yang lama, dia menjadi tenang, tetapi kejutan di hatinya tidak melemah sedikit pun. Dalam benaknya, kakak laki-laki tertua itu hanyalah bayangan, tetapi bayangan ini cukup untuk membuatnya menyembah. Sepertinya Zhao Yu ini benar-benar terkait dengan kakak tertua. Zhao Qiang dan putranya benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Tuan Huang menarik napas dalam-dalam dan menekan keterkejutan di hatinya. Bab 5. Keluarga Zhao Qiang. Zhao Xiao sedang duduk di sana minum teh, dia datang khusus untuk proyek itu. Gaharu di satu sisi memancarkan aroma yang menawan. Ayah, kerja sama dengan Presiden Huang ini sangat penting bagi keluarga Zhao saya. Zhao Qiang berkata sambil membuat teh. Itu wajar. Keluarga Zhao saya akan segera dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Zhao Xiao berkata dengan gembira, bagaimana situasi dengan proyek ini sekarang? Tidak masalah, Zhao Feng akan menandatangani kontrak hari ini. Zhao Qiang berkata, cucumu tidak akan pernah mengecewakanmu. Zhao Xiao mengangguk puas. Putra-putra keluarga Zhao semuanya luar biasa. Ayah, Zhao Feng bergegas masuk, wajahnya tidak terlalu tampan. Melihat bahwa Zhao Xiao juga ada di sana, dia tidak berani berbicara lagi. Ini tentang kamu. Zhao Qiang memberi isyarat, kakek ingin bertanya, bagaimana proyek dengan Tuan Huang, apakah kontraknya sudah ditandatangani? Zhao Feng melirik Zhao Xiao, dan menjadi lebih gugup, ragu-ragu. Proyek ini, melihat ekspresi ragu-ragu untuk berbicara, wajah Zhao Qiang tiba-tiba tenggelam, dan dia memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Saya pergi, tetapi Tuan Huang sedang pergi hari ini. Dia meminta saya untuk menandatangani lagi besok. Zhao Feng menggigit kepalanya dan berkata, jika kakek tahu bahwa dia telah membuat proyek itu menjadi kuning, dia pasti akan membunuhnya. Tuan Huang ini lahir di rumput dan selalu sombong. Jika Anda menunggu 1 hari lagi, tunggu saja. Zhao Xiao tersenyum. Ya, kakek, aku mendengarkanmu. Zhao Feng hanya bisa menggigit peluru dan melanjutkan. Zhao Qiang dapat melihat bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Hanya saja dia tidak mengatakan apa-apa. Ketika lelaki tua itu kembali, dia memanggil Zhao Feng ke ruang belajar, dan wajahnya benar-benar tenggelam.
Apa yang telah terjadi? Dia dengan marah berkata, jika kamu berani menyembunyikannya lagi, aku akan membunuhmu. Ayah, Zhang Feng berkata sedih, ini tidak ada hubungannya denganku. Ini Zhang Yuzhen. Dia berkata dengan marah bahwa Tuan Huang mengatakan bahwa dia hanya menandatangani kontrak dengan Zhang Yuzhen, dan yang lainnya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menemuinya. Saya diusir oleh mereka. Mendengar ini, wajah Zhang Qiang tidak tampan. Putranya, Zhang Qiang, diusir. Zhang Yuzhen itu pasti berselingkuh dengan Huang yang bermarga, kalau tidak bagaimana bisa menjadi seperti ini. Zhang Feng tidak puas. Orang yang bermarga Huang mengatakan bahwa jika Zhang Yuzhen tidak menandatanganinya, proyek itu akan batal. Orang yang bermarga Huang tidak peduli. Dia tidak peduli, tapi keluarga Zhang peduli. Apakah Anda tahu berapa banyak yang diinvestasikan keluarga Zhang dalam proyek ini? Wajah Zhang Qiang muram, dan dia ingin membunuh putranya. Jika proyek ini gagal, jika aku tidak membunuhmu, kakekmu akan membunuhmu. Wajah Zhang Feng langsung berubah pucat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dia bertanya dengan tergesa-gesa. Saya pikir saya bisa mengambil keuntungan dari nelayan, tetapi di mana saya berpikir bahwa ini adalah kentang panas. Bagaimana melakukan? Zhang Qiang memarahi, siapa yang menyuruhmu memecat Zhang Yuzhen sekarang tidak apa-apa sekarang, proyeknya kuning, kita berdua harus keluar. Beraninya Zhang Feng berbicara. Anda adalah orang yang memecat Zhang Yuzhen, dan Anda adalah presidennya. Biarkan Zhang Yuzhen kembali dan menandatangani proyek ini untukku. Zhang Qiang berteriak, setelah menandatangani proyek ini, lepaskan dia. Apakah dia bersedia? Zhang Feng bertanya dengan hati-hati. Panggil dia sekarang. Apel Adam Zhang Feng tergelincir dan dia tidak berani membantah. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Zhang Yuzhen, tetapi tidak ada yang menjawab. Zhang Yuzhen tidak ingin menjawab panggilan mereka sama sekali sekarang. Ayah, dia tidak menjawab, apa yang harus saya lakukan sekarang? Bagaimana melakukan? Zhang Qiang mencibir, sepertinya gadis ini cukup besar, saya khawatir kita harus pergi ke pintu untuk mengundangnya secara langsung. Jika bukan karena proyek ini menjadi sangat penting, dia tidak akan ingin melihat keluarga Zhang Wen yang terdiri dari 3 orang sama sekali. Tidak, ada juga menantu yang psikotik itu, sebuah keluarga dengan 4 orang. Sekarang Zhang Yuzhen tidak lagi memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan properti keluarga Zhang, dia tidak ingin memperhatikan kelompok sampah ini. Tapi sekarang, tidak begitu banyak lagi. Zhang Qiang segera membawa Zhang Feng dan pergi ke rumah Zhang Yuzhen. Segera, keduanya tiba di komunitas Hua Cheng yang bobrok. Melihat sekeliling, Zhang Qiang mengerutkan kening dan berjalan dengan hati-hati, karena takut celananya kotor. Ini adalah tempatnya. Zhang Feng menunjuk ke sebuah pintu. Mereka hampir tidak pernah datang ke tempat seperti itu. Meskipun keluarga Zhang kaya, mereka semua adalah orang tua Zhang Xiaona. Beberapa putra yang bekerja di keluarga Zhang hanya bisa mendapatkan gaji dan dividen. Tetapi setelah Zhang Wen cacat, dia tidak bisa lagi bekerja, situasi ekonomi semakin buruk, dan dia memiliki rumah untuk ditinggali. Orang tua itu masih mengasihani dia. Dong dong dong, Zhang Feng langsung mengetuk pintu. Ayo, ayo kenapa kamu mengetuk pintu begitu keras? Di dalam ruangan, suara Su Mei datang. Begitu dia membuka pintu, dia melihat Zhang Qiang dan putranya berdiri di pintu, dan dia tercengang. Segera, wajahnya tenggelam. Apa yang sedang kamu lakukan? Ayo temukan Zhang Yuzhen. Li Qiang berkata dengan ringan, mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan masuk. Di mana dia? Dia tidak di sini. Su Mei berkata dengan kasar, apa yang kamu lakukan dengannya? Zhang Yuzhen. Zhang Qiang mengabaikan Su Mei sama sekali, dan berteriak langsung, paman ada di sini, bukankah kamu keluar untuk menemuinya? Di dalam ruangan, Zhang Yu benar-benar mendengar suara itu, tetapi tidak berpikir mereka akan datang ke pintu. Selama bertahun-tahun, bahkan Zhang Qiang belum pernah mengunjungi ayahnya. Apa yang kamu lakukan hari ini? Ayo, kita keluar. Zhang Kevin membawa Zhang Yuzhen dan langsung keluar. Melihat Zhang Yuzhen keluar, Zhang Qiang tertawa. Yuzhen,
Apakah kamu masih marah pada paman? Joang Yu benar-benar tidak berbicara. Perusahaan memecatmu, itu semua salah paham. Jejak ketidakpedulian melintas di wajah Joang Qiang. Sekarang perusahaan membutuhkan Anda untuk kembali dan menandatangani kontrak Tuan Huang. Jika Anda benar-benar ingin meninggalkan perusahaan, Anda dapat pergi setelah menandatangani kontrak. Mendengar ini, Joang Yu sangat marah sehingga tubuhnya gemetar. Ketika Anda tidak membutuhkan diri Anda sendiri, tembak saja diri Anda sendiri. Sekarang saya membutuhkan diri saya sendiri, dan saya tidak sabar untuk datang ke pintu. Apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri? Alat, membuangnya. Su Mei, yang berdiri di samping, juga mengerti. Ayah dan anak Joang Qiang ini benar-benar memecat Joang Yuzhen, dia bahkan tidak tahu. Saudaraku, apa maksudmu? Apa pendapatmu tentang Yuzhen? Apa pendapatmu tentang keluarga kita? Dia sangat marah. Bibi, keluargamu benar-benar bukan apa-apa. Joang Feng berkata dengan jijik. Saat ini, Joang Yuzhen masih memiliki beberapa kegunaan, kalau tidak aku tidak akan repot-repot datang ke rumahmu yang lusuh. Anda, wajah Su Mei pucat karena marah, dia mengangkat tangannya dan hendak menamparkan wajah Joang Feng. Kamu berani mencobanya, Joang Qiang berteriak, penuh keagungan, orang-orang dari keluarga Joang, apakah Anda wanita tua yang berani mengalahkan mereka? Su Mei menggigit bibirnya dan dimarahi sebagai wanita tua. Sungguh memalukan. Terjebak. Tiba-tiba, ada tepuk tangan meriah. Joang Feng menutupi wajahnya, tidak peduli apa yang dia yakini, Joang Kevin melakukannya lagi. Memfitnah ibu mertuaku, siapa yang memberimu keberanian? Joang Kevin maju selangkah dan berkata dengan ringan, jika kamu meminta bantuan, kamu harus rendah hati. Bukankah ayahmu mengajarimu?